Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi bacaan di dalam firman Tuhan. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Heri. Halo, Saudara Heri. Halo, Saudara Richard. Puji Tuhan bisa ketemu kembali. Amin. Ya, puji Tuhan bisa kembali lagi bertemu dan membahas porsi ayat bacaan di dalam firman Tuhan. Khususnya pada hari ini kita akan bicarakan porsi bacaan di dalam perikop Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 20. Khususnya perikop ini membicarakan sebuah topik, yaitu para pemenang. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 4c. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Di sini ada sebuah kutipan. Gereja bukan hanya kaki pelita yang bersinar dan anak laki-laki yang berperang, tetapi juga merupakan sebidang ladang yang mempertumbuhkan hasil bumi dan tuayan. Tuayan yang masih hijau belum dapat dituai, tapi ketika tuayan telah masak, tentu akan segera dituai. Sebagian dari tuayan yang telah masak duluan disebut buah sulung. Buah sulung akan diangkat ke Gunung Sion di surga sebelum kesusahan besar. Seperti yang ditunjukkan dalam 14 ayat 4. Buah sulung itu adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Sebagai buah sulung, mereka akan diangkat ke rumah Allah di Sion sebagai satu kenikmatan dan kepuasan yang segar bagi Allah. Menurut perlambangan dalam Perjanjian Lama, buah sulung dari tuayan yang paling baik tidak dibawa ke lumbung, melainkan ke bait Allah. Ini menunjukkan bahwa semua pemenang tahap awal akan dibawa masuk ke rumah Allah di surga untuk kenikmatan Allah. Bagaimana pandangan saudara ini terhadap kutipan ini? Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Richard. Ya, amin. Ya, kalau kita lihat ini kan pembahasan mengenai terkait orang-orang yang menang ya. Ya. Tapi yang dibahas ini adalah golongan yang pertama yang akan diangkat, yaitu buah sulung. Ya, kita tahu bahwa ketika kita bercocok tanam ya, mungkin contohnya buah, kalau di sini kan gandum ya. Nah, tuayan yang pertama ya tentu itu adalah satu tuayan yang paling baik ya. Hasilnya juga paling manis buahnya untuk dinikmati ya. Saya sendiri di kampung halaman pernah cocok tanam rambutan sampai sekarang. Dan ketika tuayan pertama ini ya, sebelum semua sama-sama matang ya. Tapi yang matang pertama ini buahnya lebih manis dari matang yang setelah kemudian ini ya, dan itu adalah satu porsi yang terbaik. Nah, tadi dikatakan bahwa gereja itu ya adalah kaki pelita yang bersinar ya. Gereja juga akan menghasilkan anak laki-laki ya, bagian yang terkuat yang untuk berperang ya, mengalahkan musuh Allah. Tapi kita juga perlu melihat Allah di atas dirinya juga butuh dipuaskan oleh orang-orang yang menang ya. Dan puji Tuhan, karena itu ketika kita melihat hal ini, bahwa ada kesempatan bagi kita untuk bisa terangkat terlebih dahulu sebelum memasuki kesusahan besar. Tapi syaratnya adalah kita perlu mengejar pertumbuhan hayat.
Ya, Amin. karena orang-orang yang berbagian dengan buah sulung ini adalah orang-orang yang sudah matang di dalam hayat. Sehingga pada masanya Allah akan mengangkat mereka ya terlebih dahulu dan mereka menjadi kenikmatan bagi Allah. Nah, jadi kita perlu mengejar hal ini ya. Tapi bagian porsi ini adalah bagian untuk orang Kristen yang pada masa ini masih hidup dan pada masa pengangkatan itu juga masih hidup, tidak mengalami kematian tubuh. Nah, karena itu ya kita perlu baik-baik bertumbuh di dalam hayat mencapai kematangan sehingga Allah ketika sudah masanya bisa mengangkat kita dan kita menjadi tuan yang buah sulung yang memuaskan Dia. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan atas satu perkara mengenai para pemenang ini, bahwa memotivasi kita untuk terus mengejar pertumbuhan hayat di dalam kita, sehingga dengan demikian Allah dapat mendapatkan kita menjadi para pemenang, jadi buah sulung bagi Allah. Kemudian dalam kutipan ini juga dikatakan, kita bukan hanya harus menjadi kaki pelita hari ini, tapi juga menjadi anak laki-laki hari ini untuk berperang melawan musuh Allah. Juga buah sulung hari ini untuk memuaskan keinginan Allah. Jika hari ini Anda tidak mau membuang dunia dan hidup bagi Kristus, Kristus akan meninggalkan Anda di bumi untuk menempuh kesusahan besar. Pada saat itu, Anda pasti membuang dunia dan menyadari bahwa cara hidup yang paling baik adalah hidup bagi Kristus. Mungkin Anda merasa dunia ini terlalu indah untuk dibuang. Jika demikian, Tuhan akan berkata, "Karena engkau sangat mengasihi dunia, aku akan meninggalkan engkau dengan dunia ini, agar engkau rasakan apakah dunia ini benar-benar indah." Kemudian Tuhan akan menguncangkan bumi ini hingga akhirnya Anda berkata, "Tuhan, aku bertobat." Tetapi pertobatan itu mungkin telah terlambat. Bagaimana pandangan Saudara Heri? Amin. Oke, bagian kedua ini ya adalah bagian yang memberitahu pada kita apa yang harus kita lakukan jika kita mau menjadi orang-orang yang menang pada bagian yang pertama sebagai buah sulung. Kita tahu bahwa orang-orang yang berbagian dengan buah sulung ini adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Artinya adalah orang-orang yang mutlak mengikuti Kristus ya. Tentu mereka tidak diikat atau dibebani atau terjerat ya oleh hal-hal yang bertentangan dengan Kristus itu sendiri. Dan tentu adalah perkara dunia. Karena itu ya sebagai orang Kristen dan kalau kita mau ya berbagian dengan bagian buah sulung, maka kita perlu membuang dunia. Kita perlu mutlak dikuduskan ya bagi Kristus. Ya memang kita masih tinggal di atas muka bumi. Memang kita masih hidup di dalam sistem dunia. Tapi kita jangan sampai ya dijajah, diduduki oleh dunia ini. Tapi biarlah hati kita hanya tertuju kepada Kristus dan mutlak hidup bagi Kristus. Ya, Amen. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, hendaklah kita memiliki kehidupan yang selalu menang ya terhadap dunia ini. Semoga kita menjadi orang yang mutlak bagi Kristus ya, sehingga Allah dapat mendapati kita mutlak bagi Allah, tidak mengasihi dunia ini. Amen. Dan dengan demikian Allah juga dapat mendapati kita sebagai para pemenang. Baik, sebagai kesimpulan, Saudara Heri dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih padamu Tuhan. Kami ucap syukur untuk firman-Mu. Tuhan, kami mau berbagian dengan orang-orang yang menang, khususnya pada bagian buah sulung. Oh Tuhan, diangkat pertama dan memuaskan Engkau. Tuhan, kiranya kami juga boleh belajar bagaimana tidak membiarkan dunia menduduki kami, tapi belajar kami membuangnya ke belakang dan hanya mengejar Kristus dan hidup bagi Kristus. Tuhan, kami persembahkan hidup kami padamu.
Terima kasih ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima Amen. kasih Saudara Heri atas sharingnya hari ini. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.